Ya, Miss, itu aku tuh mau tanya, Miss. Itu kan pas Selasa kemarin, saya tuh nganter kakak saya yang ke Indonesia kan. Tapi nganternya ke bandara. Itu kan, hmm, dia dapat bagasi kan 32, Hah? 30 kilo. Itu dia itu hampir 8 kilo. Hmm. Aku ceritain dulu nih, awalnya Ah, itu gini. Habis di situ kan ada calo-calo tuh, calo-calo. Tapi bangga itu juga, di situ banyak tuh calo. ah. Dari pengalaman saya yang dulu, kan saya kasih tahu sama kakak saya, jangan kalau ada ditawarin kalau kita cuekin aja kak. Terus kemarin tuh kan saya bantuin kakak saya, itu di pas pertimbangan tuh bagian pertimbangan itu kan lebih 8 kilo. Terus saya bilang sama itu yang Swisnya itu yang bilang itu mau dibayar berapa enggak mau. Terus intinya terus ada cowok tuh nawarin, mbak saya bantu ya per kilonya 50, enggak mau. Terus ya udah aku beli kantongnya aja, itu berapa harganya 30. Oke aku beli, aku jadiin dua. Jadi aku apa yang kelebihan 8 kilo itu aku jadiin yang 8 kilo, aku kurangi 8 kilo jadi dua. Itu nggak bayar sama sekali ya Miss ya. Itu nggak bayar, alhamdulillah. Terus ada mbak-mbaknya yang depan tuh udah aku kasih tahu, mbak kalau ada calon nggak usah dibagi dua aja. Nggak, terus kalau itu tiba-tiba datangin kakak saya, dikira tuh Dok, saya kamu pakai salah. handfree toh, Dok? Suaramu bengung. Iya, Jangan pakai handfree deh. ya, aku tutup nih sekarang. Terus habis itu kan aku kasih taunya Mbak kalau kelebihan dibagi dua aja, karena kakak saya kelebihan pun nggak bayar, nggak apa-apa, yang penting jadiin dua, karena satu koper nggak boleh lebih dari 32 kilo. Aku gitu, aku udah kasih tahu. Punya kakak saya kan lolos Miss, nggak bayar no. Yang ke belakang tuh ada mbak-mbak yang TKW Indonesia sampai kena 1.200 Miss, katanya. Ya Mbak, aku kena calo 1.200, kok bisa Mbak? Iya katanya kalau di konternya itu 1.500. Terus yang satu aja mau tanya saya, dimarahin sama calonnya, masa tanya-tanya Mbak, ayo langsung ke depan gitu. Habis itu kena tuh mbaknya tuh, ada yang kena tuh banyak Miss di situ. Apakah kalau kayak gitu tuh bisa dilaporin Miss? Bisa, bisa, Bisa. bisa. Tapi yang Terus, kena itu yang ini kan, laporin. yang kena yang laporin. Betul. Maksudnya gimana? Kan kamu nih merasa ditindas. Kamu kan ada polisi yang sering patroli di sana. Ya tunjuk aja siapa yang ngambil uangmu. Di situ kan ada CCTV. Tapi Miss, mereka tuh pinternya tuh kalau dia udah dapat orang tuh kan itu gerombolan Miss. Itu tuh dipepet terus sampai diantar, sampai mau check in dia. Itu mbaknya mau tanya, saya pun nggak boleh. Cuma tanya mbak, dipepet terus Miss. Terus pas aku mau ngantar kakak saya pas mau masuk itu kan, lebar check in kan, habis itu masuk terus aku tanya, itu tuh diututin terus di belakangnya gitu. Terus gimana caranya, kalau kan aku bulan depan juga aku mau nganterin teman saya, takutnya teman saya kan nanti kan pernah juga, terus aku apa video atau gimana Miss, apa nanti Suruh temanmu sendiri ngerekam di dalam saku dia. Suaranya gitu. direkam. Terus Jadi biarkan dia jalan sendiri, Dok. Biarkan dia jalan sendiri. Gitu. Jadi kita harus dengar suara mereka, apa yang mereka katakan, dan mereka tawar-menawar, jangan sampai langsung dikasih uangnya dulu. Paham nggak Gitu. maksudnya? Jadi ya udah pura-pura goblok aja, masuk aja, ditawarin terus dimasukkan, suruh kan dia nggak langsung bayar toh di situ, kan nanti toh setelah tasnya masuk baru bayar toh, bener nggak? Dia tuh enggak Miss, sisinya dia langsung minta uang dulu, sini enggak aku bantuin ya. Itu kopernya tuh dia kan, itu kalau udah dia tuh berkumpul tuh di belakang tuh udah liatin nih siapa yang mbak itu yang mau nimbang, itu masih kelebihan, langsung sini mbak aku bantu, langsung gitu diambilin semua tuh kayak petugas itu loh Miss. Aku cuma paling enggak mbak, aku kan pertama bantuin kakak saya pertama, terus aku mau ngambilin kantong tuh biar bagi dua tuh, aku lagi ambil kantong, terus kakak saya itu tanya, enggak kamu bayar dulu, enggak itu adik aku gitu kan. Terus aku bilang, kenapa kak? Dikira kamu tuh calo gitu. Cisin kenapa suruh bayar, katanya 1 kilonya 50. Jangan mau nggak usah aku bilang gitu. Terus kakak saya udah lulus, aku kasih tahu mbaknya itu, mbak jangan lagi ya kalau calo, nggak deh. Terus aku naik pesawat apa sih itu? aku bantuin kakakku kemarin Garuda Miss, hari Selasa Garuda.
Jam penerbangannya 2, iya. Oke. Itu ada yang kena banyak loh Miss, kasihan dong. Ada yang 1.200, ada yang 3.000, ada yang 350. Ada kasihan. Aku Mbak kok mau nggak tahu Mbak, nggak ada yang bantuin gitu. Terus uangnya itu nggak dibayarin sama petugasnya tuh dikantongin dia gitu. Karena saya juga tahu Miss, dia tuh mbaknya lihat kalau dia bayar tuh nggak ada. Aku pun udah tanya depan petugas, misalkan ini kelebihan mau dibayar nggak mau petugasnya, bagi 2 aja gitu. Karena pun aku udah mencoba sendiri di situ, Miss. Oke, suruh merekam aja nih suara mereka. Kan kita bisa publikasikan. Oke, ya. Betul. Betul. Kan nggak ada muka mereka, suara mereka aja dipublikasikan. Nanti saya akan sebarkan kalau memang benar dia kena. Iya, banyak banget kasihan ya, Miss. Oh, berarti nanti kan bulan depan nih aku tanggal 18 ya nganter teman saya. Itu suruh nganter, aku ya udah nanti aku antar, aku minta izin lah gitu. Terus itu tuh bisa langsung dilapor. Ya berarti yang korban yang bisa lapor ya, bukan hanya korban saya yang bisa melapor, atau Mbak. merekam gitu. Nggak bisa. Oh, berarti gitu. Kan namanya nggak ada hubungan. Karena dia tuh pinternya tuh gitu, Miss. Kalau udah dapet dipepet terus sampai dianterin masuk itu pajak sekalian gitu loh. Dia nggak akan dilepasin gitu. Karena gerombol-gerombol. Oke. Di situ tuh kayak gitu mesti apa dulu pas aku pertama kesini kan aku nggak tahu juga, aku pernah dulu kena Miss sekali. Terus itu buat pengalaman saya tadi tuh nganter kemarin hari Selasa kemarin tuh saya nganter kakak saya, bener-bener aku antar kakak saya tuh, ya udah nggak apa-apa nanti kalau kelebihan aku bayar ke petugasnya. Lihat petugasnya pun nggak mau dibayar Miss, kelebihan 8 kilo pun kita bagi 2 itu lolos Miss, nggak apa-apa. Kalau saya dimintain bayaran tugasnya apa, yang penting jadiin 2 gitu loh. Terus ini ada mbak-mbaknya kelebihan dimanfaatin sama calo-calo itu loh Miss. Makanya aku sampai sama kakakku, Kak gimana, kamu nggak usah ikut campur lah, mereka tuh mainnya gerombolan, nanti kamu diapa-apain nggak usah gitu. Ya udah aku sampai mau aku rekam aja apa dilaporin, nanti kamu kena masalah lah, nggak usah gitu. Mereka tuh pada paling kalau di share di Facebook banyak yang komen-komen, aku juga kena ketipu banyak kayak gitu Miss, cuman nggak ada tindakan gitu loh. Halo, selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak, saya dapat komplainan nih dari Garudanya bagus. Cuman Pak Leonya di luar itu tahu nggak kalau banyak calo-calo Indonesia itu? Mereka itu memanfaatkan teman-teman kita yang nggak tahu apa-apa itu, bagasinya itu mereka sampai ketarik 1.500, 1.200 Pak. Penerbangan Garuda Pak. Iya. Jadi mereka itu kan kelihatan nih anak yang di Hong Kong Pak. Di Hong Kong. Mungkin untuk Garuda diawasin, Pak. Itu mbak-mbaknya yang bawa koper-koper banyak itu dimintain uang. Ini kejadiannya barusan ada yang telepon. Mereka semuanya kena, Pak. Dan itu calonnya itu mepet sama mbak-mbak yang nggak pengalaman, Pak. Iya, iya, Bu, Pak. Kalau mbak-mbaknya kan itu, Pak, nggak begitu paham nih. Cuma anti mereka itu ngerombol, Pak. Mereka itu ngerombol dan ini antisipasi karena Garuda sudah pelayanannya bagus nih. Nah, sekarang tercemar gara-gara ada orang bantuin di counternya Garuda. Iya, iya di counternya Garuda, Pak. Jadi mereka itu setiap hari ada di situ di counternya Garuda. Ini di dekat counter kali ya, bukan? Iya. Di counter kan nggak boleh masuk ya. Biasanya ada pas bandaranya. Iya, di counternya itu, Pak. Di counternya Garuda waktu mau ambil tiket itu, Pak. Jadi waktu penimbangan, mereka tuh bergerombol di situ. Coba ada disidak, Pak. Oke. Karena kan yang boleh di situ yang berangkat aja sebetulnya. Iya. Tapi kalau di Hong Kong kan nggak masalah, Pak. Siapapun boleh masuk, Pak. Orang nganterin kan boleh masuk di tiketnya. Kalau di Indonesia nggak bisa, tapi kalau di sini boleh, Pak. Oke. Itu caranya gimana, Bu? Dia cara operasinya membantu mbak-mbaknya itu menimbangkan, terus habis itu karena mbaknya sudah tahu nih sebelum masuk Garuda dibantu nimbang. Oh, Mbak ini kelebihan. Per kilonya itu $15. Tapi kenapa mbak-mbak itu sampai kena 1.500, 1.200? Di counter Garuda. Mbak itu calonnya yang ngambil, bukan counter Garuda yang ngambil ya. Calonnya yang ngambil. Sementara counter Garudanya sendiri bagus gitu loh. Kelebihan bagasi dibagi 2, Garuda nggak minta. Ini poin bagus ke Garuda tapi
dimanfaatkan oleh calo yang ada di bandara, Pak. Tolong diselidiki deh. Oke. Ah, Nanti saya coba Oke. minta tim saya tambahin anggotanya buat awasin. Iya, Selama ngawasin ini dari kan jauh. kita- Jadi dia itu seolah-olah kayak mau terbang juga, Pak. Tapi orang itu orang yang sama. Orang itu orang yang Cewek sama. apa? Biar kita Cewek tahu semua, kita Pak. bisa tangkap nanti, oh cewek semua. Cewek semua. Jadi seolah-olah dia itu kayak orang yang mau terbang. Tapi bukan. Oh, Mereka enggak. jualan nasi, jualan tas, jualan apa aja di situ. Dan teman-teman itu dipepet semua. Dan kebanyakan anak-anak yang di intermediate yang kenapa? Kasihan loh, Pak. 1.500, Pak. Iya. Ah. Kita tahunya mereka bergerombol, kirain kan yang nganterin gitu, Bu. Bukan, Ternyata bukan, mereka Pak. yang nganterin. Bukan, Pak. Ini calo ya. Calo. Oke. Mungkin bisa diselidiki, Pak Leo. Oke, Bu Yuni. Terima kasih, Hari Pak. ini kita start ya, kita lihat ya Bu Yuni ya. Nanti Siap, kita siap, Pak. mulai ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, makasih infonya Bu Yuni. Terima Makasih, kasih. makasih. Makasih. Halo, Dok. Oke, timnya Garuda akan turun sendiri, Dok. Jadi timnya Garuda langsung turun sendiri. Lah, kalau ada laporan seperti ini, ada buktinya. Ya, saya kan ada Garuda, jadi saya bisa minta bantuan tim Garuda. Mungkin teman-teman yang naik Iya, Garuda Miss. bisa selamat. Iya, itu dia tuh mbak-mbaknya tuh mungkin nggak tahu dia tuh anak resmi atau apa, tapi di situ terus nih. Aku kiranya tuh dulu juga saya pas pulang cuti itu ada mbaknya itu juga. Dia sistem ada penukaran uang. Kalau itu dia menjasa mau timbangan, kita bisa bantu nggak? Kalau di konter tuh mahal. Sini saya bantu. Di saya ada per kilonya 60, 50 gitu, Miss. Jadi pengalaman saya itu di situ dulu, terus sekarang masih sama juga, tapi dia bergombol. Timnya itu nggak cuma 1 orang, 5 atau 6 tim, terus yang ada banyak kelebihan itu dia pepetin gitu. Oke, jadi Tapi buat di situ teman-teman, tuh nggak- karena Miss Yuni kenalnya sama Garuda ya teman-teman ya. Kalau yang lainnya Miss Yuni belum kenal, mungkin nanti Miss Yuni cari kenalan, karena mbaknya ini komplainnya Garuda. Garudanya bagus, tapi calonnya yang mepet terus ya Mbak ya. Benar nggak? Iya, benar. Calo itu padahal orang Indonesia juga. Misalnya kenapa sama orang Indonesia kok makan gitu loh. Tiga itu sampai kemarin tuh mbaknya tuh aku bertanya itu, Miss, aku pas nganter itu tanya, Mbak, kamu kena berapa? Aku 1.200 enggak, katanya kalau di konter itu 1.500. Astagfirullahaladzim. Terus uangnya kamu kasih dia? Iya, tapi mbaknya lihat dia bayar enggak. Kenapa sih nggak bayar? Karena nggak ada yang bantuin saya, Mbak, gitu. Ya Allah, 1.200 dia mau pulang diambil gitu. Sampai saya tuh kayak berdebat sama kakak, Mbak, ayo kak gimana? Kayak laporin, nggak usah ikut campur, nanti kamu kena masalah. Ya, kasihan Mbak, soalnya 1.002 juta sini loh. Iya, banyak nih, bukan 1 orang. Terus aku sampai sama teman saya yang satu tuh ngeliat, wah ternyata kerja calo gajinya gede juga di situ ya, dia ambil kayak itu, padahal dari konternya Garuda sendiri itu nggak ambil, Bun, nggak ambil, Miss. Demi Allah, kakak saya kelebihan pun aku bagi 2 itu nggak bayar sen pun enggak, Miss. Yang Garudanya baik, tapi caloknya itu yang memanfaatkan kelebihan, ada yang kelebihan 5 kilo itu mereka tuh padahal itu nggak bayar gitu loh. Kalau mereka tuh bisa bagi 2 atau mau ditenteng gitu loh. Tapi calo itu jahat banget, calo padahal sama orang Indonesia itu loh. Itu tuh banyak pemain goblet. Mungkin mereka tuh nggak mau ribet karena mungkin waktu juga waktu penerbangan mau mepet atau pas landingnya kesulitan, kan mereka nggak mikir sih, yang penting barang saya masuk lah, nggak apa-apa bayar berapapun, padahal itu uangnya tuh dikantongin sama calok sendiri gitu loh. Oke. Ya aku paling aku minta tolong sama Miss, bisa gimana di-share atau nanti bulan depan juga. Ini bulan depan teman aku juga mau pulang. Nanti coba teman saya, aku bisa kalau kelebihan coba kamu nggak suruh iya aja tapi nggak usah bayar. Nanti kamu rekam atau petugasnya gitu aja coba. Iya, Pak Leo langsung mengawasi di bagian Garudanya beserta polisi Hongkong. Kalau di Hongkong tuh kan bisa, Miss, kalau kita nganterin sambil dia mau check-in tiket itu Mas bantuin mau itu tuh bisa kita pun masuk, kalau baru mau masuk ke bandaranya nggak bisa di situ. Betul. Itulah situ calon-calonnya tuh kalau sama Mbak Indo itu nakal, kayak bener-bener itu tuh itu gerobol-gerobol, Miss. Kalau saya pun 1 orang pun gerobol-gerobol itu ibunya tuh itu kalau ada yang mau tanya, Mbak kamu bayar berapa? Itu di mana? Tanya Mbak, langsung ke depan gitu, kayak takut gitu loh. Apalagi kalau mbak-mbaknya itu kan kayak
bingung atau kelihatan itu malah dipepet terus sama mereka gitu. Oke, siap. Ini Pak Leo langsung mengawasi ini. Mungkin suatu saat kalau ada orang bergerombol akan ditanyain tiket pesawatnya mau kemana. Iya itu dia kebanyakan itu di tiket itu dia sebelah sini yang counter sebelah sini itu yang agak lebar itu dia di situ. Kalau dia lihat ada mbak-mbaknya kelebihan langsung disamperin. Alasan aku bantuin nih mbak, sini mbak. Gitu, mesti gitu kak. Padahal di counter bandaranya yang di Garuda itu baik banget loh. Mas, pas aku tanya sama kakak saya tanya sama petugasnya itu nggak apa-apa saya bayar itu kelebihan nggak bisa gitu. Terus dibagi dua, ya udah dibagi dua itu bisa gitu loh, nggak diminta biaya apa-apa gitu loh. Dari Garudanya tuh masya Allah baik banget dari sana itu kelebihan ada yang 1 kilo 2 kilo aja nggak dimintain. Kenapa calo itu yang memanfaatkan gitu loh. Oke, siap. Ini Garudanya bagus malah ada calo-calo yang memanfaatkan, kan malah image-nya kurang bagus ini. Benar nggak? Iya, sesama orang Indonesia. Iya, Kak. Iya, Miss. Sesama orang Indonesia juga gitu loh. Terus itu mbak-mbaknya ngetemnya di situ terus gitu loh. Selalu ada di situ. Setiap ada. Bapak berkumpulan tuh di situ. Berarti yang nggak tahu itu benar-benar Miss Yuni lah. Mungkin mereka ngelihat Miss Yuni langsung ambiar gitu. Atau bagaimana? Mungkin nggak tahu. Mereka mungkin selama ini nggak ada yang lapor ya, Miss, atau gimana? Ada, Aku juga ada dong. kemarin Ada. Miss. Udah Ada. ya, Miss. Miss Yuni datang sendiri ke bandara loh. Bahkan Miss Yuni Terus? kan sering terbang. Nggak pernah. Saya nggak pernah menemukan. Saya bareng tuh sama mbak-mbaknya. Saya dari ujung belakang sampai ke depan nyari nggak ada. Nggak ada orang bergerombol. Semuanya naik pesawat. Walah, Saya naik bisa ya, Miss? naik KT Pasifik. Saya naik Garuda. Saya naik Singapore Airlines. Nggak ada. Isinya tuh dia kalau Miss itu terus dia kayak baru kayak teman gitu loh. Sini mbak aku bantuin gitu ya. Orang mungkin yang petugas bandara itu lihatnya tuh mungkin temennya atau apa bantuin gitu. Enggak, Miss, dia sisinya kayak gitu mepet, dibantuin, dibongkarin. Ada itu cuma dibagi-bagi doang. Terus mbaknya masih tenteng-tenteng, Miss. Itu suruh bayar, Miss. Padahal dia nggak dibayar, cuma dibagi-bagi doang. Kayak semua yang punya kakak saya itu dibagi dua itu udah dimasukin aja nggak apa-apa. Yang penting gitu bandaranya bagus banget itu per kilo kelebihan itu berapa itu nggak diambil gitu loh. Mbak-mbaknya itu katanya kelebihan 17 kilo nih 17 kilo pada itu dibagi-bagi tentang itu tapi masuk mbaknya masuk nenteng itu suruh bayar. Terus aku mbak lah kenapa apa dibongkar-bongkar kalau bayar nggak tahu disuruh bongkar-bongkar yang penting jadiin banyak gitu barang tapi dimasukin Miss terus uangnya diminta dia itu mbaknya tuh dianterin kopernya sampai mau masuk check in masuk mau ke penerbangan itu dikawal sama mereka gitu nggak boleh tanya-tanya. Lah semua orang ngomong katanya sudah dari dulu. Kenapa saya datang nggak ada tuh yang namanya calo ya? Emang dari dulu Miss itu tuh kan ini mbak-mbaknya yang kena tuh paling uploadnya ke Facebook apa nggak ada ini gitu loh. Karena mereka pun yang kalau Miss bilang tadi korban yang lapor, tapi gimana mau lapor Miss? Kadang kita udah sibuk Miss, kita kadang mau chat in nganu bandar takut telat, takut apa, mereka kan bingung ya nggak nanti kesana kan dia tuh nggak mau ribet lah mbak udah biarin bayar segitu nggak apa-apa ujung-ujungnya kan dari belakang mereka ngomong ya Allah aku kena segini Bukan orangnya gendut kayak saya apa kurang gendut atau lebih gendut? Ada yang kena yang mbak-mbaknya gendut hitam ada yang pendek mbaknya rambutnya agak kriwil udah tua ibu-ibu tapi agak pendek itu dia terus ada yang kemarin tinggi putih paman ada 5 orang itu kemarin Miss yang putih tinggi agak gendut itu mbaknya terus ada yang tomboy 2 terus ibunya yang tua itu kayaknya bosnya atau apa pemain dia tuh nyuruh itu ambil mintain uang sana sampai kakak saya kan nggak mau bayar mbak ya udah aku bantu per kilonya 50 mau nggak mbak makasih kayak gitu Miss padahal nggak bayar aku pun udah beli itu aja beli kantongnya aja berapa 30 udah beli kantong udah aku masukin yang 8 kilo itu ke kantong itu nggak bayar Miss lolos dari konternya bandar tuh alhamdulillah nggak bayar persen $1 pun nggak kita cuma beli kantong aja 30 itu atau mereka sudah mengenali muka saya ya mungkin bisa Miss karena di sana tuh kalau yang kelihatan benar-benar mbaknya yang bingung atau kelihatan bodoh itu benar-benar dipepet bener Miss
uang aku aja itu kemarin nganterin, demi Allah itu sampai kakakku bilang, Yun kamu, dia dikira kamu calo, takut disuruh kamu katanya bayar berapa. Oh berarti aku pantas dong jadi calok aku gitu. Oh kayaknya aku jadi calok kayak mereka. Aku gitu sampai Miss. Sedih Aku saya udah dengarnya. sampai kasih tahu mbak-mbaknya Miss gitu. Bener-bener Miss banyak yang kena, ada yang kepalin mbak-mbaknya yang gendut baju merah itu, yang kerudungan itu ya aku ada fotonya Miss itu tuh. Aku mau tanya tuh mbaknya dimarahin, nggak usah tanya mbak, cepet maju gitu kan. Aku pas itu foto itu mbaknya aku kena 350 mbak, mending aku 350, temanku masa aja kena 600 gitu mbak. Itu masih bilang mending aku kena 350, temanku masih kena 600 Miss. Padahal itu udah ketipu. Karena mereka nggak tahu, padahal itu nggak bayar, uangnya tuh masuk kantong-kantong calok-calok itu, gitu loh. Garudanya Udah bagus, lama, tapi Miss. dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Bener nggak? Yes. Kalau aku dulu pertama 2022 itu kena KT, Miss. Itu di KT juga ada, di KT itu paling nggak cuma kelebihan 2 kilo itu mbaknya tuh. Sini mbak aku bantu, aku kena itu Miss, kena 150 itu dulu. Padahal tapi habis pengalaman itu aku lihat mbaknya dibagi itu, aku udah nggak ini, dari pengalaman itu. Jadi aku udah pernah kena 1 kali dulu itu pas pertama dulu pas cuti. Terus sekarang itu malah kakak ternyata kok nggak bayar gitu. Terus mbaknya kena bayar. Oh ternyata aku lihatin kok dia nggak dibayar, cuma masuk kantong. Ternyata sisinya calo tuh gitu. Dia pepetin ya, alasan dengan bantu, sini mbak aku bantu, daripada kamu bayar di kantor lebih mahal, di saya lebih murah. Sana per kilonya tuh 80, di aku 50 mbak. Gitu sistemnya. Ada-ada saja ya. Terus mbak-mbaknya kemarin diantarin sampai masuk, enggak kamu kenapa, aku nggak bisa bantuin, enggak ya udahlah biarin lah gitu. Gitu boys, mereka tuh sistemnya dipepet terus di bandara itu loh. Atau Ada kalian banyak sudah petugas turun dari bus itu sudah diawasi gitu ya? Atau gimana? mereka tuh Kak Komen kalau udah kan kelompok nih dari Mbak Indo mesti mereka kan tahu Mbak Indo pasti pakai hijab kayak apa, dia udah nyetep di situ, lihat dulu Miss, kalau udah konternya buka terus itu lihat penimbangannya lebih, dia langsung samperin Miss, ayo Mbak sini aku bantuin Mbak, ayo sini aku bantuin Mbak. Disitulah dia tarik koper dia kan, kalau timbang lebih kan nggak boleh nih, belum masuk dulu, terus ini kelebihan nih dari konter ini kelebihan nih Mbak, terus belum bisa Komen ini bagi si kamu kan 30 kelebihan 32 boleh nggak Pak, terus enggak sini aku beli Mbak, sini bagi 2 nanti per kilonya bagi, enggak Mbak udah aku beli kantongnya aja, terus itu udah dimasukin lagi Miss, yang di koper tuh 32 kelebihannya aku masukin kantong itu, dia lolos nggak suruh bayar. Ya sistemnya kayak gitu. Ternyata mbak-mbaknya di situ tuh dia tuh bawa kantong-kantong, udah suruh kantongnya suruh bayar 30, yang kecil 30, yang gede ada yang 50. Kantong itu loh Miss, kayak buat paketan itu loh, yang kotak-kotak, tahu kan Miss? Ya itu kan kalau di toko Indo paling kan $10 atau $15 tuh yang kecil itu, kalau yang besar dia jual 100 atau berapa. Itu sudah diminta beli kantongnya, diminta per kilonya juga Miss, yang mbak-mbaknya yang kena itu. Sayangnya mbaknya tuh di sana tuh nggak mungkin ngelapor Miss, karena satu dia keburu takut ketinggalan pesawat, 2 juga nggak mau ribet, kadang riwe, kadang udahlah Mbak aku nggak mau ribet, biarin lah gitu, kadang kayak gitu. Tapi di sini kan banyak yang komplain, kayak kemarin aku share di Facebook itu banyak banget yang kena korban, ya Mbak aku juga ngini, tapi kan nggak ada yang lapor gitu loh. Sebenarnya saat mereka kembali pun kalau mereka mau melapor dan kalian ada fotonya bisa kok dilaporkan. Bisa kok. Simpen aja. Simpen aja. Intinya ada rekaman suaranya, fotoin, videoin. Balik lagi ke Hong Kong kita laporkan bareng-bareng bisa kok. Kalau itu kan kalau pas kita udah tahu, kalau yang belum tahu balik orang-orang kayak yang belum pengalaman baru pulang cuti atau yang pengen kan nggak kepikiran di situ Miss. Oh ini mbaknya mau bantu ya, mungkin mbaknya baik mau bantu, kok di sana mahal, ternyata di situ mereka tuh memanfaatkan dengan bagasi, padahal di sananya tuh nggak bayar gitu loh. Kalau mereka tahu mau ditipu atau apa kan nggak mau Miss. Berarti dia jual Udah kasih jasa. tahu mbak-mbaknya semua. Tapi iya, seperti jual dengan jasa. alasan jual jasa. Jual jasa sama kiloan gitu. Sini mbak aku bantu mbak. Di sana bayarnya mahal di counter. Nanti aku lebih murah gitu loh.
Sistemnya gitu, Miss. Padahal uang itu nggak dikasihkan di konternya. Uang konter sendiri mau dibayar aja nggak mau. Kakak saya sampai ngomong, nggak apa-apa, ini kelebihannya aku bayar gitu. Nggak mau, nggak bisa gitu. Ya udah, terus kita turin lagi, kita bagi dua, Mas, Miss. Tapi mereka tuh sistemnya aku bantu. Padahal mereka tuh, aku lihat sendiri tuh barang-barang mbaknya yang mau tadinya rapi dimasukin di kantong-kantong tuh jadi ada mau tadinya 1, 2 jadi 4, 5 gitu, Miss. Tapi masuk di garis, tapi uangnya nggak dikasihkan. Itu aja, cuma dibagi-bagi doang. Jadi mbaknya tuh sampai dibawa ke kabin pun genteng-genteng itu kayak bawa kresek juga itu genteng-genteng gitu. Padahal itu udah bayar mbaknya loh, udah bayar 1.200. Kenapa masih bawa genteng-genteng banyak? Karena itu mereka tuh sistemnya dipisah-pisah, Miss. Karena kalau dipisah-pisah, di sana boleh masuk, nggak usah bayar. Wah, teng grembel gitu kan kasihan juga. Lihat di situ, Miss. Mbaknya tuh sampai kemarin aku lihat, aku tanya, bener-bener tanya, demi Allah aku tanya, Miss, mbaknya kena berapa sama calo? Aku kena 1.200, Mbak. Kalau di konter katanya 1.500. Asalnya kan udah aku kasih tahu, nggak ada yang bantu, Mbak. Jawabannya gitu, Miss. Kan aku udah kasih tahu, Mbak, jangan mau kalau ditawari calo. Tapi nggak ada yang bantu, Mbak. Lah kan mereka mepet, Miss. Aku yang ngurusin kakak lah saya lah, Miss. Kan saya bantuin kakak saya, nggak mungkin aku mau bantuin orang-orang. Aku tuh nggak mau bantuin orang-orang. Masih bukan nggak mau, Miss, karena aku bantuin kakak saya, nggak mungkin aku bisa bantuin orang-orang banyak. Aku cuma ngasih tahu, Mbak, kalau ada calon nggak usah ya, Mbak, langsung tanya petugasnya saja. Iya, tapi masih banyak yang kena. Gimana ya bisa antisipasinya? Ini sudah punyanya Garuda, counternya diawasi nih sekarang Garuda. Jadi mereka langsung meminta pengawasan dari polisi. Jadi buat teman-teman yang naik Garuda kemungkinan besar masih aman dari calo ya. Tapi untuk yang naik-naik yang lainnya mungkin saya harus banyak kenalan ini. Karena kalau nggak banyak kenalan nggak bisa untuk meminta bantuan. Ya wes, terima kasih infonya ya Mbak ya. Semoga diteruskan oleh counter Garuda. Terima kasih ya. Terima kasih, Miss Jun. Terima kasih, thank you. Oke. Ada-ada saja. Saya mengira bahwa kalian terlalu berlebihan menganggap bahwa ada calo di bandara. Tapi semakin hari, kalau satu orang yang komplain, saya nggak percaya. 2 orang yang komplain, saya nggak percaya. Karena saya datang sendiri dan saya tidak menemukan kepincangan-kepincangan tersebut. Tapi bagaimana saya tidak percaya sementara sudah puluhan orang yang melaporkan ke saya. Bagaimana mungkin saya tidak percaya dengan omongan kalian, sementara banyak orang yang sudah melaporkan ke saya. Dan saya sudah mengantongi beberapa video foto-foto mereka. Cara yang terbaik adalah karena saya mengenalin general manajernya Garuda, saya hanya minta bantuan pada Garuda untuk mengawasi counter mereka. Karena tiket pesawat Garuda sudah murah. Pelayanan Garuda sudah bagus. Dan bagasi Garuda sudah besar. Bagaimana mungkin sekarang ada orang-orang yang memanfaatkan bagasi untuk dipermainkan. Sangat zolim sekali ya kalau kalian jasa dengan bayar 1.200, 1.500 itu kalian jahat banget loh. Tahu nggak kalian jahat banget? Jahat banget. Itu anak di interminit, itu anak tidak tahu mana-mana. Kenapa kalian tega memanfaatkannya? Dan ada yang komen mengatakan bahwa orangnya pakai mas-masan penuh, Miss, kayak toko berjalan. Kalian perlihatkan perhiasan kalian yang sangat banyak ada di bandara. Apa yang ingin kalian katakan? Apa yang ingin kalian tunjukkan? Dengan memakai perhiasanmu yang begitu banyak di bandara. Tapi kamu memalak orang lain. Di mana hati nuranimu? Kenapa di Indonesia kita dipermainkan? Haruskah di luar negeri engkau juga mempermainkan saudara-saudaramu? Tidakkah terketuk hatimu? Janganlah terlalu kejam. Kita sudah bingung dengan bea cukai yang ada. Engkau buat bingung lagi kami yang ada di luar negeri. Apa sih yang kamu cari dari hidup kami? Kami sudah cukup menderita di interminit majikan. Apa yang kamu mau, wahai para calo?